Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MSM akan menjelaskan mengenai teori hierarki kebutuhan. Anggota kelompok saya ada Bintang, Faradisa, Dania, dan saya sendiri, Nabila Ramadian. Baik, yang pertama, pencetus dari teori hierarki kebutuhan Maslow adalah Abraham Maslow. Untuk sejarahnya sendiri, yaitu pada tahun 1943, teori hierarki Maslow ini diperkenalkan melalui artikel yang berjudul A Theory of Human Motivation yang diterbitkan di Psychological Review. Nah, pada tahun 1954, Maslow mengembangkan dan memperluas teorinya dalam bukunya yaitu Motivation and Personality. Nah, pada masa ini, ia merinci 5 tingkat kebutuhan utama, dan itu saling terkait. Kemudian pada tahun 1960-an, teori tersebut mengalami perluasan dengan penambahan tingkat kebutuhan baru, yaitu termasuk 7-stage model dan an 8-stage model. Nah, pada tahun 1970, Maslow menulis tentang karakteristik individu yang telah mencapai aktualisasi diri dan mengembangkan konsep peak experience pada tokoh-tokoh terkenal seperti Abraham Lincoln dan Albert Einstein. Untuk definisinya sendiri, hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi yang menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan yang dasar dan paling mendasar, kemudian berkembang ke kebutuhan yang lebih tinggi hingga mencapai aktualisasi diri. Untuk physical needs adalah tingkatan paling dasar dalam teori Maslow yang merujuk pada kebutuhan dasar seorang manusia yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Maslow juga menganggap kebutuhan fisiologis yang paling penting karena semua kebutuhan lain yang menjadi sekunder sampai kebutuhan dasar terpenuhi. Salah satu contoh bentuk kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan seseorang untuk makan agar mendapatkan nutrisi sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Salah satu bentuk penerapan kebutuhan fisiologis oleh organisasi yakni memberikan gaji yang cukup agar karyawan dapat memenuhi kebutuhan dasar. Tingkatan kedua dalam teori hierarki adalah kebutuhan keamanan, yang mencakup rasa aman secara fisik, emosional, kesehatan, stabilitas pekerjaan, dan perlindungan dari ancaman atau bahaya. Contoh dari tingkatan ini dalam bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan menggunakan APD saat menangani penyakit menular. Tingkatan ketiganya adalah kebutuhan kepemilikan, yang mencakup kebutuhan akan hubungan sosial, kasih sayang, dan rasa memiliki. Contoh dari tingkatan ini adalah pasien yang merasa didengarkan dan diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Kita masuk ke tingkat keempat dari hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan untuk dihargai atau self esteem needs. Nah, di sini singkatnya, tahapan ini itu dimana seseorang itu mulai ingin diakui keberadaannya dan juga merasa berharga, serta dia itu ingin dihargai atas kontribusinya baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaannya. Nah, di sini Maslow itu membagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu penghormatan dari diri sendiri dan juga penghargaan dari orang lain. Nah, singkatnya untuk penghormatan dari diri sendiri ini itu kebutuhan yang datang dari dalam diri kita sendiri, dan biasanya itu bisa muncul dalam bentuk keinginan untuk merasa percaya diri, mempunyai kompetensi atau kemampuan, ataupun dapat bebas untuk membuat keputusan. Nah, salah satu contohnya itu seorang perawat itu merasa bangga dan puas atas dirinya saat ia itu berhasil menangani pasien gawat darurat dengan cepat dan juga tepat. Nah, ini tuh merupakan penghargaan dari dalam dirinya sendiri karena ia itu merasa mampu dan juga dapat berguna bagi pasien tersebut. Kemudian yang kedua, kita next ke penghargaan dari orang lain. Nah, ini itu datang dari lingkungan sekitar kita. Nah, di sini tuh kita ingin diakui, dihargai, atau dipuji atas apa yang sudah kita lakukan. Salah satu contohnya itu saat seorang bidan desa ini mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah daerah karena jasanya sudah membantu proses persalinan selama 10 tahun. Nah, ini merupakan bentuk penghargaan dari pihak luar terhadap kontribusinya tersebut. Di slide ini kita akan membahas tentang tingkatan tertinggi dalam hierarki Maslow, yaitu aktualisasi diri. Jadi, aktualisasi diri ini adalah ketika seseorang itu ingin menjadi versi terbaik dari dirinya dan juga mengejar tujuan hidup yang bermakna serta ingin menggunakan seluruh potensi yang dia miliki. Nah, Maslow ini menggambarkan aktualisasi diri dalam kalimat to become everything one is capable of becoming, yang artinya menjadi semua hal yang bisa kita capai sesuai dengan potensi kita. Nah, salah satu contoh dari aktualisasi diri ini salah satunya saat seorang psikolog klinis atau perawat kesehatan yang sudah mapan dalam karirnya ini kemudian tergerak untuk ikut aktif dalam menjadi relawan kesehatan mental di satu komunitas. Nah, di sini ia melakukan bukan karena kewajibannya, tapi karena ia merasa ini merupakan tujuan dan panggilan dari hidupnya. Nah, di sisi lain, organisasi juga memiliki peran dalam aktualisasi diri dari karyawannya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti memberikan otonomi dan kebebasan berkreasi pada karyawan, kemudian menyelenggarakan pelatihan dan juga pengembangan diri, dan juga dapat dengan menugaskan pekerjaan yang menantang dan bermakna kepada karyawan. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari
Maslow Hierarchy of Need Theory. Yang pertama yaitu membantu manajer memahami perilaku karyawan. Yang kedua yaitu mempermudah pengembangan motivasi yang sesuai baik finansial maupun non-finansial. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu mengantisipasi dan mengatasi masalah kinerja karyawan dalam organisasi. Yang kelima yaitu meningkatkan penilaian kebutuhan karyawan, di mana hal ini memungkinkan pemberian insentif finansial maupun non-finansial yang paling efektif sesuai tingkat kebutuhan mereka. Baik, selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari teori hierarki Maslow ini, di mana di sini ada 4 kekurangan, yaitu yang pertama teori terlalu disederhanakan dan hanya fokus pada kebutuhan. Jadi Maslow di sini hanya melihat motivasi dari sisi kebutuhan dasar manusia, padahal motivasi seseorang itu bisa jauh lebih kompleks dan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar saja. Kemudian yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi motivasi. Jadi faktor seperti pengalaman, harapan, budaya kerja, dan juga persepsi itu sangat berpengaruh terhadap motivasi, tapi dalam teori ini itu tidak bahas oleh Maslow. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pola kebutuhan tidak selalu berurutan, di mana Maslow ini menyusun kebutuhan secara bertahap, tapi dalam kenyataannya orang itu bisa mengejar kebutuhan yang lebih tinggi meski kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Contohnya kayak tenaga kesehatan itu tetap ingin dihargai meskipun dia itu bekerja di tempat dengan fasilitas yang minim. Kemudian yang terakhir yaitu kurang relevan di era modern, di mana di zaman sekarang ini kebutuhan manusia itu sangat bermacam-macam dan juga berubah dengan cepat. Jadi tidak bisa lagi dibatasi dengan model piramida seperti Maslow. Berikutnya adalah implementasi teori ini. Saya mengambil dari jurnal implementasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap peningkatan kinerja karyawan di tengah pandemi COVID. Dari jurnal yang sudah saya analisis, yang pertama, kebutuhan fisiologi, memastikan karyawan mendapatkan gaji yang cukup. Yang kedua, kebutuhan keamanan, di mana memberikan jaminan pekerjaan, asuransi kesehatan, dan lingkungan kerja yang aman agar karyawan merasa terlindungi. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial, di mana menciptakan suasana kerja yang harmonis, membangun tim yang solid, serta mengadakan kegiatan sosial untuk memperkuat hubungan antar karyawan. Yang keempat, kebutuhan harga diri, yaitu memberikan penghargaan, pengakuan atas prestasi, serta kesempatan pengembangan diri agar karyawan merasa dihargai dan percaya diri. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, di mana memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawan. Kesimpulan dari Maslow Hierarchy of Need Theory yang menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun secara berjenjang, mulai dari kebutuhan paling dasar psychologic hingga aktualisasi diri self-actualization. Saran yang dapat diberikan dalam penerapan Maslow Hierarchy of Need Theory meliputi pemenuhan kebutuhan fisiologis terlebih dahulu agar karyawan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan bisa lebih siap memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Lalu memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan aktualisasi diri agar karyawan dapat mencapai potensi terbaiknya. Dan terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang ideal untuk memperbesar peluang pengembangan diri sehingga karyawan dapat tumbuh dan merasa dihargai. Berikut ini adalah 3 referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.